Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024, perkenalkan saya Edi Sumantri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024, kategori 1 Universitas Mataram, nomor induk mahasiswa E4E 124-10108. Saya mengajar di SD Negeri Sukaraja 2, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Hari ini, Rabu tanggal 11 September 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdiri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu, Bapak akan menjelaskan tentang
jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Apa itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu tidak? Jadi jaring-jaring makanan itu adalah diagram yang menunjukkan hubungan makanan. Jadi yang menunjukkan hubungan makan menyerang antara organisme dalam suatu ekosistem. Jadi jaring-jaring makanan adalah diagram yang menunjukkan hubungan makan menyerang antara organisme dalam satu ekosistem. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih. Jawab. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang jaring-jaring makanan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang jaring-jaring makanan, yaitu jaring-jaring makanan menggambarkan hubungan yang lebih rumit dibandingkan dengan rantai makanan. Jaring-jaring makanan melibatkan banyak spesies dalam satu ekosistem. Jaring-jaring makanan bertujuan untuk mengetahui hubungan interaksi antara makhluk hidup dan mengendalikan populasi. Jadi jaring-jaring makanan itu saling membutuhkan. Contohnya seperti ini Bapak gambarkan tentang jaring-jaring makanan. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan. Ya. Jadi di sini ada di sini ada ini pengurai. Jadi pengurai itu ibaratnya jadi
konsumen yang saling membutuhkan ini. Contoh misalnya ini elang. Elang kalau sudah mati membusuk maka akan diuraikan menjadi tanah yang akan subur, makanya dimanfaatkan oleh petani. Ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Jadi Bapak kasih contoh, kalau di antara janin makanan ini tidak ada, maka populasi ekosistemnya akan hancur atau akan punah. Contoh seperti ini. Kalau di sawah tidak ada padi, ya. Kalau di sawah tidak ada padi, maka tikus tidak akan mempunyai sumber makanan, karena sumber makanan itu energi buat si tikus itu. Terus kalau sudah tidak ada tikus, maka ular sawah pun akan susah makan. Jadi dia akan mencarinya ke luar dari sawah. Makanya dia memakan ibaratnya anak ayam. Maka akan merugikan si peternak ayam. Terus kalau tidak adanya ular, maka elang pun sama. Elang kalau tidak ada makanan maka dia akan mati. Kalau dia mati, otomatis dia akan membusuk dan diuraikan. Jadi akan mengurai. Busuknya bangkainya elang itu akan mengurai dan menjadi sebuah tanah yang subur. Jadi dari rantai makanan ini semuanya saling membutuhkan. Jadi kalau tanahnya subur, padi akan terlihat tumbuh dengan subur. Maka si tikus pun akan memakan padi. Tikus semakin banyak populasinya di sawah, maka ular pun akan memangsa tikus dan seterusnya. Jadi semuanya saling menguntungkan. Jadi Bapak kasih contoh, Bapak kasih penjelasan seperti ini. Jadi pada musim hujan tumbuhan subur dan tanaman padi pun menjadi subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah. Jadi meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan. Atau konsumen yang memakan padi. Siapa konsumen yang memakan padi? Yaitu nomor 2. Apa nomor 2? Pada musim hujan tumbuhan subur dan tanaman padi pun menjadi subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah. Jadi meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan. Atau konsumen yang memakan padi. Siapa konsumen yang memakan padi? Yaitu nomor 2. Apa nomor 2? Tikus. Jadi konsumen yang memakan padi seperti tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsa lainnya, yaitu ular. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lainnya, seperti burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya.
Jadi kalau padi ditanami subur oleh petani, maka populasi konsumen nomor 1 itu konsumen nomor 2 akan bertambah. Terus ular pun akan bertambah dan seterusnya. Jadi tergantung kesuburan tanah, tergantung tanamannya. Jadi semuanya saling menguntungkan. Nah, sekarang kalian bikin kelompok silah yang 5 orang. Nah, siapa lagi? Udah maju ke depan, bawa tadi yang hasil kalian tulis dan bawa sini ke depan. Silakan ke depan semuanya yang kelompok silah. Enggak, nanti dengan ininya bawa. Ini bawa. Itu mana satu lagi? Cepat 4 orang lagi. Satu lagi cepat. Jadi bagikan oleh sila, bagikan. Mana yang nomor mana? Ada dia. Silakan. Ya nggak apa-apa, silakan pakai itunya. Pakai dulu. Siapa yang menjadi tadi? Jadi kalian harus urutkan gambar yang ada di papan tulis. Nah, urutkan seperti yang ada di papan. Bahkan urutkan yang ada seperti di papan tulis. Seperti yang ada di papan. Adik tikus. Silakan. Jadi ini contoh jaring-jaring makanan. Jadi dari padi dimakan oleh tikus. Ya, padi dimakan oleh tikus. Terus tikus dimangsa oleh ular. Tikus dimangsa oleh ular dimangsa oleh burung elang. Setelah burung elang mengalami kepunahan mati, maka burung elang akan menjadi bangkai dan diuraikan menjadi pengurai. Terus ini pengurai ini punah. Terus setelah pengurai tanah menjadi subur dan balik lagi dicerna oleh Pak. Jadi semuanya kata Bapak juga. Nah, jadi dari rantai makanan ini semuanya saling membutuhkan. Dari padi sampai tikus, sampai ular, sampai elang dan pengurai. Jadi semuanya saling membutuhkan. Apa kalian semua sudah mengerti? Kalian sudah mengerti atau tidak? Kalian sudah mengerti atau tidak apa yang Bapak jelaskan? Sudah. Kalau sudah mengerti silakan duduk dan kembali. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengerti, silakan Bapak akan kasih pertanyaan. Silakan kalian jawab ya. Nanti yang bisa menjawab silakan ke depan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem
bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya. Dua, bagaimana makhluk hidup tulis bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi. Tiga, bagaimana hubungan antar tanaman kalian coba jawab pertanyaan ini kalau kalian sudah paham dan penjelasan. Pertanyaan nomor satu, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya. Nomor dua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antar tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Silakan oleh kalian isi. Kalau ada yang bisa jawab, nanti jawablah ke depan. Nah, siapa yang mau jawab pertanyaan nomor satu? Angkat tangan. Kita silakan ke depan. Silakan. Yang keras rasanya. Jadi bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Silakan. Makhluk hidup dalam satu ekosistem saling berkaitan satu sama lain untuk bertahan hidup melalui rantai makanan. Nah, itu. Ada lagi? Ada lagi. Jadi jawaban Susila, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya. Jadi jawabannya, makhluk hidup dalam satu ekosistem saling berkaitan dan bergantung satu sama lainnya untuk bertahan hidup melalui rantai makanan. Jadi benar. Jadi bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya, yaitu ini seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Dari pagi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi bangkai dan diuraikan tanah subur dan dimanfaatkan oleh lagi oleh Tuhan Nabi. Jadi semuanya itu saling membutuhkan. Terus nomor 2 siapa yang menjawab? Silakan Muiz. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Karena sumber utama energi dalam ekosistem yaitu cahaya dan panas matahari. Oke, jawaban dari sini. Silakan dulu. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem dapat mendapatkan energi? Jadi jawabannya adalah karena sumber utama energi dalam setiap ekosistem itu yang ada di muka bumi ini yaitu cahaya dan panas matahari. Ya benar. Jadi bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Karena sumber utama dari sumber energi itu yaitu cahaya dan panas matahari. Makanya diserap oleh tumbuhan yaitu fotosintesa. Oke, lanjut ke nomor 3. Siapa yang minta? Ayo ayah. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Bagaimana hubungannya? Yang mana? Ini. Ini bagaimana itu bagaimana? Jawaban nomor 3 dari teman kalian. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Jadi saling menguntungkan. Seperti contoh, penyerbukan tanaman membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Jadi seperti ini. Jadi penyerbukan tanaman membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Jadi kata bapak, jadi seperti elang kalau masuk itu diuraikan menjadi tanah yang subur. Terus sumber makanan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Jadi hewan pun sama. Jadi hewan, tumbuhan membutuhkan hewan yang sudah mati, dan hewan pun membutuhkan tumbuhan sebagai sumber energi. Terus sumber oksigen, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan hewan. Jadi tumbuhan itu penghasil oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Jadi, ayo semangat. Apakah kalian masih semangat? Bagaimana tentang penjelasan jaring-jaring makanan yang tadi? Apakah kalian sudah paham dan mengerti? Nah, kalau kalian sudah paham dan mengerti, ya kita lanjut nanti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.